Bihi wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada agenda rutin kita, yakni kajian fikih muamalah insyaallah pada malam Rabu hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, dan semoga kita semua dikumpulkan di jannah al-a'la, amin Allahumma amin. Baik, selawat dan salam semoga terus limpahkan kepada besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan baik ya, sehat. Semoga yang sedang sakit, diri kita, keluarga kita, saudara kita, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari siapkan pena dan catatan. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustaz Husin. Untuk Ustaz Husin, dipersilakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Syukran jazilan, Afriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab tabaruat ya. Dan topiknya adalah tentang hibah ya, masih tentang hibah, atiyah dan macam-macam hadiah. Namun di sini subtopiknya berkaitan dengan ahkam al-hibah, hukum-hukum hibah, dan ada yang ini farunya nih, cabang-cabangnya, dan kita sudah sampai pada bahasan cabang yang ketiga, yakni uh, apa namanya, at-taswiyatu fi atiyatil aulad. Jadi menyamakan pemberian terhadap anak-anak. Maksudnya uh, kita sebagai orang tua memberikan sesuatu kepada anak itu ya harus sama ya. Dia kan sangat disukai, bahkan sangat ditekankan untuk harus sama ya, supaya tidak ada itu rasa iri, rasa apa namanya, ya kurang diperhatikan atau kurang apa dari ya anak-anak. Nah, ini akan jadi masalah tentunya ya, ketika kemudian eh, terjadi ketidaksamaan atau perbedaan, karena anak-anak akan merasa bahwa saya dibedakan. Ya, misalnya seorang anak akan mengatakan bahwa saudaraku, misalnya kakakku lebih disayang, atau yang kakak bilang adikku lebih disayang, atau yang lain bilang dia lebih disayang. Nah, ini bisa terjadi. Oleh karenanya dalam kasus hadiah atau hibah itu harus sama. Yajuzu lil walid an yahiba wa yu'ti auladahu ba'da ba'da maqala al-muallif rahimahullah. Jadi muallif mengatakan yajuzu lil walid an yahiba an yahaba wa yu'tiya auladahu atiyatan aw hibatan ghairan nafaqatil wajibah. Jadi boleh hukumnya seorang ayah atau ibu, jadi lil walid maksudnya adalah orang tua, boleh baginya untuk memberikan hibah atau memberikan satu pemberian seperti hadiah
ya, dan tidak boleh sodako dalam pengertian eh, apa namanya, dalam pengertian ya zakat, karena anak-anak itu atau istri, ya itu semua babnya nafkah, termasuk orang tua. Jadi mereka tidak boleh dikasih zakat mal. Nah, jadi pemberian kepada mereka boleh, ya, selain nafkah, ya, berupa hibah atau pemberian, ya, seperti hadiah. Jadi seorang orang tua memberikan hadiah atau hibah kepada anaknya, atiyatan atau haibatan. Ya, bentuknya entah satu pemberian seperti hadiah atau hibah, ya, di luar nafkah yang wajib. Ghaira an-nafaqati al-wajibah. Walakin, ya, hanya saja, nah ini ada catatannya, maaf. Nah, ya, hanya saja, sebentar. Ya, nah, walakin yustahabbu an la yafdulu ba'du auladihi ala ba'din. Jadi sangat disukai, ya. Memang tidak wajib tapi disukai. Sangat ditekankan agar pemberian yang diberikan kepada anak-anak itu, ya, harus sama. Artinya tidak boleh ada anak lebih banyak, ya, dibanding anak yang lain. Inilah yang kemudian sering menyebabkan persoalan di antara anak-anak, ya, anak-anak kita, karena apapun yang kita lakukan, walaupun sebenarnya orang tua itu kan pasti baik dalam memberikan anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin ada yang rada lebih sukses, ada yang kurang, ya, dan seterusnya misalnya. Secara rezeki. Karena bab rezeki, ya, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang pemilik rezeki, Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, ada yang dia lebihkan, ada yang eh, dia berikan tapi tidak dia cukupkan misalnya. Nah, sehingga kadang orang tua menganggap bahwa, ya, saya pengen bantu anak yang lebih kurang misalnya. Ya mungkin saja, dan orang tua pasti kebanyakan atau umumnya berpikiran seperti itu. Hanya saja ini akan menjadi persoalan, ya, akan menjadi persoalan manakala anak-anak itu akan merasa bahwa orang tuanya lebih perhatian, lebih mendukung, lebih apa? Ya, lebih peduli misalnya pada saudaranya yang satu. Dengan cara apa anak-anak akan memahami itu? Ya, salah satunya adalah misalnya orang tuanya lebih banyak memberikan sesuatu itu kepada anak yang lainnya daripada saudara-saudaranya. Ini seorang anak pasti akan menerjemahkan seperti itu, ya, akan menerjemahkannya seperti itu. Oleh karenanya, untuk menghindari konflik, kalau hibah itu harus diberikan, maka harus disaksikan oleh seluruh saudara-saudaranya. Ya, apalagi kalau misalnya nilainya berbeda, maka harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengertian, disaksikan oleh mereka. Kalau memang dia berbeda, yang mau diberikan harus, ya, minta izin. Minta izin ini maksudnya sebenarnya oh, tidak perlu, ya, dalam konteks ini. Itu harta kan punya orang tua. Dia tidak punya kewajiban minta izin sama anak, tidak. Minta izin di sini maksudnya eh, yang menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa ada saudaranya ini mau dikasih sekian, mungkin lebih banyak daripada saudara yang lain. Ya, itu yang saya maksud minta izin di sini. Artinya secara maknawi saja, ya, ya, bahwa anak-anak itu kalau saudaranya diberikan lebih banyak kan merasa, oh, itu ada hak saya di situ, ya, sehingga saya diberikan lebih sedikit daripada dia. Nah, ini maksud saya, itu orang tua harus minta izinnya seperti itu, ya. Nah,
Bal yaswi bainahum fil hibati wal ata'i sawa'un kanu dzukuran aw inathan, kibaran aw sigaran. Jadi pemberian bentuk hibah, hadiah itu yang diberikan kepada anak-anak itu ya harus sama. Mau dia laki-laki, mau perempuan, mau dia besar, sudah bekerja misalnya, atau masih kecil, belum bekerja, diusahakan sama. Hatta la yusirul hasasiyah wal hasad. Jadi supaya mereka itu tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh apa? Oh, oleh um, ya perasaan iri, hasad itu dan apa namanya sensitif. Ya, sensitif maksudnya apa ya? Cemburu, ya, hasasiyah, ya, sama dengan maknanya goirah. Goirah itu artinya cemburu, sama dengan hasasiyah, ya, sensitivitas. Biar dia nggak cemburu atau iri di antara mereka bainah, ya. Nah, keberhasilan orang tua itu kan sebenarnya, ya, sebenarnya ketika misalnya ada anak di antara anak-anaknya yang sukses, maka keberhasilan mendidik orang tua itu yaitu mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada anak-anaknya, ya, untuk saling misalnya tolong menolong misalnya, untuk saling membantu sesama saudara dalam konteks kesuksesan dalam pengertian mendidik dari aspek itu ya. Sehingga orang tuanya tidak perlu untuk khawatir, oh anak saya yang ini lebih maju, yang itu kurang, ya. Sehingga harus membantu yang kurang. Tidak sulit untuk mengambil sikap eh, memberikan harta itu atau memberikan suatu hibah atau hadiah kepada anaknya sama. Karena khawatir ya anak yang sukses ini nggak bantu kan begitu. Ada khawatiran seperti itu. Nah sebenarnya kalau orang tuanya sukses dalam mendidik anak dalam hal ini, oh, saudaranya sukses itu pasti akan merasa ya adik saya ini harus saya bantu. Jadi walaupun misalnya orang tuanya tetap memberikan pemberian yang sama kepada anak-anaknya, ya bagi si saudaranya yang merasa lebih sukses secara finansial, pasti dia akan merasa bahwa saudara saya ini pasti harus dibantu. Ya, jadi orang tuanya berhasil eh, dengan cara tadi membuat anaknya tidak saling cemburu, tidak saling iri, saling hasad. Sebaliknya karena didikan yang bagus, ya anak-anaknya justru saling mensupport, saling membantu, ya dalam hal finansial, misalnya. Seperti itu. Contoh, jadi tidak ada perlu khawatir. Biasanya kan yang pemberian yang tidak sama itu karena kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Karena ya saudara yang sukses ya tidak peduli lagi sama saudaranya yang misalnya yang tidak sukses misalnya atau kurang sukses. Biasanya seperti itu. Ya walaupun demikian sebenarnya eh, keberhasilan didikan orang tua itu tidak sebatas itu ya. Karena eh, kalau dilihat apa dinilai dari segi keberhasilan itu kan sebenarnya lebih dalam. Berhasil mendidik anak-anaknya ya dengan nurul Islam, dengan cahaya Islam. Akidah yang benar, terikat pada hukum syara, maka apapun persoalan tadi itu tidak akan jadi persoalan. Nah, lalu kemudian wattaqul bawda'u wa tafakkuk fil usrati ajilan am ajilan. Ya kalau itu dibiarkan maka akan terjadi itu saling benci itu al-baghdha, saling benci di antar saudara. Lalu kemudian berpecah itu, pecah keluarga dalam sebuah keluarga, mau cepat atau lambat. Dan hari ini kita menyaksikan banyak sekali keluarga-keluarga yang menghadapi problematika serupa. Problematika seperti ini. Di dekat saya ini, dulu saya ada yang cerita saya, ada saudaranya, ya, adiknya bunuh kakaknya, cuma gara-gara warisan, warisan orang tua. Nah itu sama itu, ya, perebutkan warisan, ya, itu. Mungkin dendamnya sudah lama, masih orang tuanya hidup.
ya mungkin karena melihat pemberian orang tuanya yang tidak sama di antara anak-anaknya. Sampai kemudian puncaknya adalah saat warisan harus dibagi ternyata ya merasa juga tidak adil misalnya. Nah, di situ tuh. Lima rawa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala a'tani abi atiyatan fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah utitu ini a'taitu ibni atiyatan wa inna ummahu umrata binta rawaha qala la arda tushhadu Rasulullah hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taita kulla waladika misla dhalik qala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu baina auladikum alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa qala bala qala fala idzan. Jadi ini luar biasa ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini dia berkata, saya ini memberikan maaf, Nu'man bin Bashir ini dia mengatakan ayahku memberikan eh, sebuah pemberian lah, hadiah, ya, eh, memberikan hadiah. Lalu kemudian bapaknya ini mendatangi Rasul SAW berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memberikan anakku, ya, yaitu Nu'man bin Bashir itu sebuah hadiah. Sementara ibunya, artinya istrinya, ya, itu Umrah bin Rawaha, dia bilang kones, la arda hatta tushidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum ridho itu kamu ngasih itu kepada Nu'man bin Bashir hingga kamu eh, apa eh, kamu memberikan kesaksian kepada maksudnya kamu memberikan bertanya pada Rasul minta kesaksian, ya, minta kesaksian Rasul. Artinya tanya dulu hukumnya nih pada Nabi ini. Boleh nggak model seperti ini? Lalu kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kemudian berkata, "A'taita kulla waladika misla dzalik?" Apakah kamu memberikan semua atau setiap anakmu yang seperti itu? Qala la. Tidak, katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi bilang sama dia, "Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, idilu, ya. Bersikap adillah kamu, ya. Wa'dilu baina auladikum." Jadi bersikap adil dalam konteks ini harus sama nih. Beda dengan warisan. Kalau warisan sesuai dengan hukum waris. Kalau dalam hibah, yaitu masih hidup, ya harus sama. Ya, wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Alaysa yasurukan yakunu fil birri sawa? Apakah kamu sulit? Bukankah mudah kamu maksudnya bersikap baik dalam melakukan kebaikan ini pada anak-anakmu ini dengan memberikan sesuatu yang sama di antara mereka. Qala bala iya. Bisa, berarti dia mampu. Kalau tidak mampu beda. Ya qala fala idan. Kalau gitu nggak boleh. Artinya tetap ya kamu harus memberikan yang sama. Jadi kalau dia punya kemampuan memberikan sama tadi kepada anak-anaknya, ya, maka berarti harus dia berikan sama. Ya, hadis ini hadis yang sahih ya, hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Banyak sekali para imam eh, hadis yang meriwayatkan hadis ini. Lalu kemudian وقد اتفق العلماء على استحباب التسوية بين الأولاد والراجي أن المراد أن يسوي الذكر بالأنثى لأنه مقتضى العدل والتسوية وفي قول ضعيف تكون تسوية كالميراث فيضاعف حظ الذكر على الأنثى كما أعطاهم الله تعالى وللذكر مثل هذه الأنثيين. Baik, ini ada sebenarnya ada khilaf memang persoalan ini apa yang dimaksud dengan taswiyah dan maksud Nabi SAW bersikap adillah di antara kalian khususnya dalam kasusnya ayahnya Nu'man bin Bashir ini hanya saja ya eh,
ada hal-hal yang mesti kita pahami terlebih dahulu bahwa pertama kalau warisan berbeda dengan hibah, beda dengan wasiat, ya. Jadi intinya warisan berarti sesuai dengan hukum waris, hibah, hadiah berarti punya hukumnya itu sendiri, diberikan saat masih hidup dan harus dijalankan, ya. Diakatkan masih hidup dan harus dijalankan masih hidup. Wasiat diakatkan masih hidup, dijalankan setelah meninggal. Sementara warisan, ya, itu diberikan, ya, dijalankan setelah sudah meninggal yang punya harta berdasarkan hukum waris. Nah, waqad ittafaqal ulama ala istihbab taswiyati bainal aulad. Jadi sebenarnya para ulama, ya, khususnya para salaf, mereka sepakat. Kita nggak bilang ijma ya, karena biasanya kalau ijma dalam konteks ini sih nggak ada ijma sih, nggak sampai ijma. Tapi mereka sepakat, artinya mayoritas. Ya, kalau bedanya sepakat dengan ijma itu, kalau ijma bila mukhalif, tidak ada yang menyelisih. Tapi kalau ittifaq berarti biasanya mayoritas. Jadi para ulama mereka sepakat bahwa istihbab ala istihbab taswiyati bainal aulad. Mereka sangat menyarankan bahwa untuk memberikan kepada anak-anak itu harus sama, ya. Hanya saja taswiyah ini maksudnya apakah sama, misalnya anak yang pertama dikasih 50.000 sehari, anak kedua dikasih 50.000. Nah, ini kan dalam konteks jajan ya. Sebenarnya kalau yang hal ini enggak masalah, berbeda. Yang jadi konteks eh, eh, apa? Yang menjadi konteks itu kan bab nafkah kalau yang tadi ya. Yang dimaksud ini adalah konteks hadiah. Kalau nafkah ya tentu bisa beda-beda. Anak yang apa namanya SMA kebutuhannya lebih banyak, ya kan? Berarti kan orang tuanya harus penuhi itu kewajiban. Nafkah anak yang kecil dia lebih sedikit misalnya kebutuhannya, ya wajib. Nah, ini kita bicara tentang hibah. Kita tidak bicara tentang nafkah, ya. Maka dalam konteks hibah atau hadiah itu mesti sama. Nah, ini sebenarnya pendapat yang kuat sih menurut saya. Tetapi kalau dalam nafkah, nah itu bisa berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Kan bab nafkah itu sampai kepada usia balik, ya. Anak-anak itu balik, terutama laki-laki. Kalau perempuan, ya, itu ada juga para ulama mengatakan sampai balik, ya, tetapi ada yang bilang sampai menikahkan. Sebenarnya sih kalau saya termasuk anak perempuan, ya, termasuk anak perempuan sih, walaupun ada khilaf di situ, ya sama saja sih sebenarnya dengan anak laki-laki, kewajiban nafkahnya itu tetap sampai kepada dia balik, ya. Selebihnya itu sifatnya sodako. Sodako utama itu adalah kepada anak-anak. Makanya ibda biman taul kata Nabi. Artinya mulailah sodako itu dari keluargamu. Artinya yang paling dekat secara nasab kepadamu, terutama ya dalam hari ini anak, ya. Kalau istri itu sampai abadi itu, karena dia kan nafkah istri sampai nggak ada limitnya. Maksudnya nggak ada masanya yang akhir masanya nggak ada. Tapi kalau anak-anak ya sampai di situ. Nah, anak-anak ketika apa namanya berakhir masa nafkahnya sampai dia balik, maka setelah itu kalau orang tuanya masih menafkahin itu sifatnya sodako yang paling utama. Ya, apalagi pada perempuan, ya kan? Pada perempuan. Nah, ketika misalnya dia sudah menikah, kalau perempuan, maka ya di situ akan menjadi istri dari suaminya. Nah, saat itu suaminya punya kewajiban untuk menafkahi istrinya sampai tanpa limit tadi. Ya, kecuali kalau terjadi perceraian dan seterusnya. Wallahu a'lam bi ashab. Nah, jadi warajih annal murada an yaswi dzakar bil unsa. Jadi di sini muallif mengatakan, maksudnya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah mengatakan yang rajih, yang dia kuatkan bahwa
harus sama di sini antara laki dan perempuan maksudnya, bukan kecil dan besar, ya. Karena li'annahu muqtada al-adl wa taswiyah, karena yang dimaksud dengan objek taswiyahnya itu, objek keadilannya itu kalau diberi itu adalah uh, dibilang adil ya karena tidak membedakan laki dan perempuan. Dibilang sama ya harus sama laki dan perempuan, tapi kecil dan besar itu bisa berbeda. Tetapi ya eh, kalau dalam konteks hibah, ya konteks hibah menurut saya sebenarnya eh, memang harus harus sama, ya. Tidak perlu membedakan dia laki perempuan, bahkan besar kecil harus tetap sama. Ada perkataan para ulama yang lain, tapi ini dianggap dhaif ya, khususnya di dari kalangan mazhab Syafi'i. Ada ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa fi qaulin dhaif, takunu tasfiyatu kal miras, fa yudha'afu hadzu dzakar 'ala unsa. Mereka mengatakan bahwa taswiyah itu ya tidak harus sama, tidak harus 100.000 100.000, tapi itu kan misalnya tidak harus dia diberikan rumah, anak yang satu, kemudian anak kedua diberikan rumah, diberikan mobil atau diberikan mobil. Katanya tidak harus eh, harus sama, ya. Maksudnya dalam konteks apa namanya taswianya itu tidak harus misalnya, oh ini mobilnya katakanlah ya satu Avanza, yang satu Avanza harus sama tipenya, kan beda tipe dikit bisa aja beda harga kan gitu ya. Apakah harus sama? Harus tipenya sama? Ya mereka bilang tidak harus. Ya, apalagi mereka berpendangan bahwa samanya itu harus berdasarkan hukum miras. Bukankah eh, dalam pembagian warisan itu dibilang adil? Padahal kan 2 banding 1 misalnya laki-laki nih dalam kondisi normal ya. Ada keluarga meninggal, ya bapaknya punya warisan meninggalkan satu orang anak laki, satu anak perempuan. Dia harus bagi 2 banding 1. Nah, mereka mengatakan, oh itu keadilan. Nah, sebenarnya makanya para ulama bilang ini perkataan lemah. Iya, tidak bisa dibandingkan antara hibah dengan miras, ya, dengan warisan. Warisan sudah ditentukan kadarnya seperti itu bentuk keadilannya. Yang memiliki hartanya sudah wafat tuh, ya. Sementara kalau hibah, pemilik hartanya masih hidup, ya, masih hidup. Maka dalam konteks yang demikian gitu ya, ya tidak bisa juga maksudnya dikiaskan. Ini namanya al-qiyas ma'al farik, ya, mengkiaskan sesuatu yang tidak sesuai. Artinya kan rukun dan syarat kias itu kan harus sama antara yang dikias ya dengan ya maksudnya objek yang akan dikias dengan asal hukumnya itu, hukum eh, apa hukum dari yang dikiaskan. Nah, jadi harus sama ketentuan-ketentuannya, sifatnya dan seluruh. Nah, ini sangat berbeda. Nah, fayudha'afu hadzu dzakar 'alal unsa, katanya maka eh, bagian laki-laki lebih banyak atas perempuan. Makanya kenapa Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan sama itu tanpa membedakan laki dan perempuan, karena sebenarnya dia boleh dibilang mengkanter pendapat yang kayak gini, karena ada yang mengatakan bahwa dalam hal hibah pun juga laki-laki harus lebih banyak dari perempuan, kan warisan begitu katanya. Sebenarnya ini agak lemah nih pendapat ini, ya, kurang tepat juga sebenarnya. Oleh karenanya, oleh karenanya pendapat ini dikatakan oleh para ulama sebagai pendapat yang eh, yang lemah lah, ya, pendapat yang lemah. Ini dikatakan pendapatnya Imam Ahmad, juga pendapatnya Muhammad bin Hasan dari kalangan mazhab Hanafi, seperti itu, ya. Nah, kama atahumullahu taala li zakari mithlu hadil unsayain, mereka berdalil dengan dalilnya eh, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 11 ini terkait tentang hukum waris. Dan memang
bab tentang warisan paling banyak di surat An-Nisa. Ya, di awal sama di akhirnya ada itu terkait tentang hukum waris. Basicnya di situ. Lalu kemudian berikutnya ya kan ayat warisnya mengatakan kama atahumullahu taala sebagaimana Allah memberikan kepada mereka lidzakari mislu hadzal unsayain bagian laki-laki itu seperti satu bagian laki-laki seperti dua bagian perempuan katanya. Nanti kita bahas insya Allah ini terkait tentang hukum waris pada babnya nanti. Tapi bukan di sini ya, di kitab yang satu. Ini kan kitab bab muamalah. Jadi untuk warisan nanti kita bahas di kitab fikih ibadah besok malam. Nah, cuma nanti eh ya di bahasan-bahasan selanjutnya. Wa takunu taswiyatu inda tasawi bil haja au adami ridahum bitafdil. Jadi taswiyah ini juga ini bisa terjadi, maksudnya penyamaan dalam hadiah atau dalam hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, ya, itu bisa atau dilakukan saat ada hajat gitu loh. Maksudnya adanya keperluan atau ya atau tanpa ridho mereka untuk berbeda. Jadi kalau misalnya sudah dihadirkan tuh anak-anak untuk dikasih hibah atau dikasih hadiah kepada salah seorang anaknya, dihadirkan ya kan minta keridoan mereka. Itu yang saya katakan tadi di awal minta izin mereka. Kalau mereka izinkan, dia dikasih. Kalau enggak ya jangan. Karena itu akan memantik kecemburuan di antara mereka. Tidak baik bagi keberlanjutan hubungan anak-anak itu. Nah, fa in kanat hajatu ahadihim aksar au radiyal akharun bi ita'i ziyada fala karahiyah. Jadi Syekh Wahbah Zuhail mengatakan, kalau misalnya ternyata anak-anak kita ini ya, ternyata salah seorang itu punya hajat kebutuhannya lebih banyak, punya banyak, lebih banyak. Atau yang lain ridho dengan pemberian tambahan itu, maksudnya lebih dari atas yang lain itu. Maka fala karahiyah tidak ada kan ini dihukumi makruh kalaupun diberikan. Artinya tidak ada larangan lah, larangan dalam bukan haram ya, tapi makruh maksudnya. Katanya tidak ada larangan eh di situ ya. Nah, hanya saja untuk redaksi hajat ya, menurut saya hajat ini karena memang kan seringkali ada anak-anak kita dia lebih hajatnya sehingga sering minta orang tua gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih hajat ini tidak bisa jadi alasan. Kalau ridho boleh. Intinya kalau hajat ya udah minta aja ridhonya anak-anak yang lain gitu. Kalau oh misalnya saudaramu ini lebih banyak apa dia lebih kebetulan lebih ada kebutuhannya misalnya ya, yang lain belum gitu. Sehingga kemudian dia mau dikasih, minta aja izin sama anak-anak yang lain. Insya Allah anak-anaknya kalau pemahaman agamanya bagus, itu pasti akan mau juga gitu loh. Ya harusnya seperti itu. Nah wal ummu wal jaddu wal jadda kal abi fil atiyati wastihbabul adli wasairil ahkam. Nah kita memberikan hadiah pada ibu, pada kakek, pada kakek, pada nenek, ya itu sama seperti kita memberikan hadiah kepada ayah, ya kalab, ya sama seperti kita memberikan hadiah kepada ayah, ya dan juga sangat dianjurkan untuk bersikap adil, ya kepada mereka sebagaimana hukum yang berkaitan dengan hibah atiyah yang sudah kita bahas tadi. Lalu walau khafal walid wa faddala ba'd wa faddala ba'd auladihi ala ba'din aw wahaba ba'dahum wa mana al-akharin sahatil hibah, ya maaf walau khalafa, ya pertanyaan berikutnya gimana kalau misalnya orang tua ini yang memberikan hadiah pada anaknya tidak mematuhi hukum di atas tadi, dia menyelisihi tadi, dia dia memberikan eh, apa memberikan hibah atau hadiah pada anaknya
ya ada yang lebih banyak atas yang lain gitu kan ya, atau bahkan ada yang dia hibahkan pada anak tertentu tetapi anak yang lain dianggap brengsek sama dia, misalnya dia nggak kasih misalnya, ada aja orang tua kayak gitu. Hibahnya gimana hukumnya atau hadiahnya gimana, sah atau tidak, sahih atau tidak? Sah, ya, sah hibahnya, sah hadiahnya, karena pada dasarnya minta izin mereka pun juga tidak ada hak orang, tidak ada kewajiban orang tua untuk minta izin pada anak, ya. Karena konteks izin yang saya sampaikan tadi itu bukan konteks dalam pengertian memang milik mereka yang harusnya kita ini minta izin restu mereka, tidak. Ini milik bapaknya. Cuma ya untuk menghindarkan kecemburuan, hasad di antara mereka dan seterusnya itu yang memungkinkan mereka akan saling bermusuhan. Ya, apalagi misalnya mereka dipengaruhi oleh pasangan hidupnya, itu seringkali seperti itu. Makanya anak-anak kita harus menjadi bertakwa, pasangan hidupnya juga harus bertakwa. Karena akan menjadi persoalan di kemudian hari ketika ya mereka tidak dalam ketakwaan. Jadi sah hibahnya kalaupun tetap dilakukan, ya, dan kepemilikan harta itu berarti menjadi milik yang sah bagi orang yang diberikan. Maksudnya salah satu anak yang diberikan. Wa milkuha al mauhub lahu wa takunu makruha. Hanya saja menjadi makruh hukumnya. Lima tu'addi min mafasida ka'adamil bir wa tabagud wal adawatu bainal aulad. Hanya saja ya memang hukumnya makruh, ya, karena hibah ini bisa menimbulkan apa? Ya hal-hal yang sifatnya ya kerusakan atau negatif lah, seperti tidak berbakti, nanti anak itu jadi tidak berbakti, ya, keadamil bir, bisa jadi anak kita itu kan karena iri akhirnya itu bapak saya beda-bedanya, ya, bapak saya cuma sayang pada kakak atau pada adik misalnya, cuma saya nggak mau birrul walidain, nah itu bisa terjadi. Atau tabagut, ya, saling benci itu antara anak-anak itu, ya, tabagut di antara mereka, saling iri, bahkan bahayanya sampai saling bermusuhan, padahal ya Allah sangat membenci itu yang namanya permusuhan, terutama dalam hal bermusuhan antar saudara, ya, eh, terlebih bahkan terlebih sampai putus silaturahim gitu, padahal Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Jadi ya ini harus kita benar-benar jaga ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini pendapat para fuqaha yang dikutip dalam kitab Al-Minhaj wa Mughnil Muhtaj. Ini di mazhab Syafi'i dulu saya, ya, kita belajar kitab ini juga dahulu ya, eh, waktu masih pendidikan. Kitab juga Al-Muhadzab juga punyanya Imam An-Nawawi, ya. Kitab Al-Majmu', ya, dan juga Qalyubi wal Mahalli juga sama, kitab Rawdah, ya, Al-Anwar, kitab Al-Hawi, semuanya mazhab Syafi'iyah. Baik, yang berikutnya al-musawat baina al-walidain, ya, al-musawat baina al-walidain wa bainal ikhwah. Jadi kesamaan atau persamaan di antara orang tua dan juga antara saudara. Wa istahabbu lil walad an yaswi bainal walidaini fil hibah. Nah, ini sekarang konteksnya gimana kalau misalnya anak ini ingin memberikan hadiah kepada siapa? Kepada orang tuanya, bapak ibunya. Nah, juga sama. Disukai, dianjurkan anak itu berikan hadiah pada dua orang tuanya itu ya sama. Misalnya contoh ya, bapaknya dibelikan handphone, ibunya juga dibelikan handphone. Jangan salah satunya. Khawatirnya nanti jadi bisa, oh, si ibunya bilang ini anak saya cuma sayang bapaknya. Bapaknya bilang anak saya cuma sayang ibunya. Nah, ini terjadi. Ini akan sering terjadi. Gitu. Eh, dan makruh hukumnya kalau misalnya anak itu meninggalkan tasbih nih.
kesamaan dalam memberikan kepada orang tuanya. Demikian juga kepada saudara-saudaranya. Dia bisa seorang anak nih, maksudnya seorang ya seseorang ini memberikan pada kakaknya, berikan pada adiknya, ya. Itu dibeda-bedain, itu juga bisa bikin pecah keluarga. Jadi harus hati-hati. Wa in arada an yafdula ahadahuma fal ummu aula bitafdil. Nah, gimana kalau misalnya seseorang ingin memberikan salah seorang dari orang tuanya itu lebih banyak daripada yang lain, misalnya ayah atau ibu yang lebih banyak diberikan nih, maka ibu lebih utama dikasih lebih banyak, ya. Itu berdasarkan hadis. Nanti disampaikan di hadisnya di bawah itu, ya, tentang apa namanya bihusni sahabati itu, ahakunas bihusni sahabati itu, ya, orang yang paling berhak mendapatkan apa persahabatan yang baik, maksudnya itu digauli secara baik, ayah atau ibu. Rasul bilang ibu, ibu, ibu baru ayah. Jadi sehingga para ulama mengatakan ibu lebih utama, ya, apalagi kalau bapak kan biasanya rada gengsi gitu ya kalau anaknya ngasih biasanya, jadi tidak terlalu masalah sih misalnya kalau kalau si anak itu memberikan lebih banyak kepada ibunya, kalau memang harus dibedakan. Hanya saja ya, oh, jangan sampai sama sekali nggak dikasih ayah, itu bisa bisa ada rasa rasa apa di hatinya, ya kan, saya yang nafkahin, ya, dari kecil sekolahin, ya, bahkan mungkin kerjaan dicariin bapaknya. Banyak ini. Ya kan, banyak tuh di kita kita tuh banyak gitu, ya kan, banyak. Nah, bisa jadi itu jadi alasan bapaknya masa nggak peduli misalnya. Nah, bisa saja seperti itu. Ya, oleh karenanya ya harusnya bersikap baik, memberikan sama di antara orang tua. Ya, tapi kalau harus beda dan memberikan keduanya dan harus beda, ya nggak masalah, tapi ibu harus lebih lebih utama. Karena li ahaqiyatiha fil bir, karena dia lebih berhak dalam hal perbuatan baik anaknya. Dalam birrul walidain ibu lebih berhak. Tidak 3 banding 1 dibanding bapaknya. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qan, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki pada Rasul lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati, siapa manusia yang lebih baik mendapatkan perlakuan persahabatan atau yang yang paling berhak saya gaul ini. Qala ummuka, bisa jadi kan ada orang bilang sahabatku lebih berhak, ada orang tuh, ya, menempatkan sahabatnya lebih utama daripada orang tuanya, ada aja. Mungkin, ya kan, ada juga tuh mungkin istrinya atau mungkin suaminya, ada tuh, ya. Tapi kita nggak pengen bikin leveling ya. Tapi memang orang tua luar biasa. Orang tua itu harus mendapatkan hak kebaikan kita. Yang itu tidak mungkin, tidak apa yang tidak bisa, tidak ada pada sahabat, tidak ada pada pasangan, ya, tidak ada pada siapapun. Tapi orang tua punya hak, ya, untuk digauli secara baik. Bahkan ketika orang tua ngajak kepada keburukan sekalipun, ya, dalam surat Luqman, ya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala masih tetap memperingatkan kita untuk wasohibhuma fid dunya ma'rufah, tetap pergauli mereka di dunia secara baik. Kemungkarannya yang diperintahkan jangan dituruti. Kalau kebaikan dipatuhi, ya. Dan tetap walaupun dia perintahkan keburukan, tetap saja kita harus tetap pergauli mereka dengan baik. Nah,
Itu nggak ada bab-bab itu dalam bab-bab yang lain. Itu hanya pada orang tua. Maka perintah untuk mempergauli mereka secara baik dalam hal ini birrul walidain itu harus menjadi perhatian serius setiap orang. Lalu kemudian Nabi berkata, qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuk. Ya, lalu Nabi mengatakan, ibumu. Lalu dia berkata lagi, kemudian siapa lagi setelah ibuku? Ibumu lagi katanya. Kemudian berkata, siapa lagi setelah itu? Ibumu lagi. Tiga kali. Lalu kemudian dia berkata, kemudian setelah itu siapa lagi? Qala sumaman qala ya abuka. Lalu kemudian bapakmu. Dan ini menunjukkan bahwa ya bahwa seorang bapak itu dibanding ibu itu 3 banding 1 ya secara hak birrul walidain dari anak-anaknya. Ini hadis Bukhari dan juga hadis dari Imam Muslim. Kama yustahabbu taswiyatu fil hibati bainal ikhwati wal akhwat, demikian juga disunahkan ini taswiyah persamaan dalam memberikan hibah di antara saudara-saudara ini. Kalau misalnya saudara, kita punya saudara laki-laki, ada saudara perempuan, sama harus berikan hadiah yang sama kepada mereka. Idza kanu fi darajatin wahidatin minal hajah. Katanya, kalau misalnya mereka sama kebutuhannya, ya. Tetapi kalau misalnya eh kalau mereka berbeda nih, ya, berbeda, ya, dan kita pengen memberikan lebih banyak pada seorang tertentu, maka wa in arada tafdil fayakhusul akbar, maka ya, berikanlah saudaramu yang lebih tua itu lebih banyak ya daripada yang lain. Kenapa? Ya karena kita juga tahu nih ya di masyarakat kita bagaimana kakak itu umumnya yang menjadi kakak itu sering mengalah, sering ya, sering lebih sabar, sering banyak ininya gitu. Ini secara adabnya, ini adab ya saya katakan ya. Adabnya seperti itu. Kenapa para ulama mengatakan ini? Tapi memang ini dikatakan dalam banyak kitab-kitab fikih ya. Itu khusus yang tua itu memang harus dihormati banget lah. Kakak anak pertama itu. Lima rawah Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala haqqu kabir al-ikhwati ala sagirihim ka haqqil walid ala waladihi. Wa fi riwayah al-akbar min al-ikhwati bi manzilatil ab. Nah, ini riwayat yang kayak gini nih banyak. Kita tahu bagaimana anak pertama itu yang paling tua itu benar-benar itu bimanzilatil ab. Kedudukannya sama seperti kedudukan bapaknya, ya. Apalagi kalau dia anak pertama laki-laki, benar-benar itu. Yang paling tua anak laki-laki itu sama seperti bapaknya, ya. Saking dekatnya anak laki-laki pertama itu kepada saudara-saudaranya, itu sampai kemudian, terutama anak laki ya, Bapak Ibu. Itu sampai kemudian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu kedekatan itu ya fa idza ja'atis sakh yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini hari kiamat itu orang akan cari pertolongan dan orang peduli dengan dirinya sendiri. Pada dasar sebenarnya pada hari kiamat itu orang sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Ya, tapi ya itu hubungan yang sama sekali hubungan nasab ya, orang tua, saudara, eh, ya saudaranya itu masih sangat-sangat melekat. Sehingga kemudian ada orang itu dia akan cari mana ayahku, mana ibuku, mana saudara seperti itu. Tetapi dahsyatnya hari kiamat karena mereka itu bahkan mikirin diri sendiri saja, nggak tahu ini selamat kagak, apalagi mikirin orang lain, ya. Maka ikatan yang paling dekat yang Allah sebutkan itu adalah ikatan seorang itu kepada saudaranya yang laki, terutama yang paling tua. Nah, yang
ikatan seorang anak yang paling tua itu pun walaupun dia dekat di dunia, tetapi dia yang paling takut untuk didekati adiknya di hari kiamat karena takutnya dia dituntut macam-macam. Makanya yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika datang hari kiamat, seorang saudara terutama yang laki yang besar itu dia akan lari dari saudaranya. Artinya mafhum mukhalafahnya, saudaranya akan datangin dia daripada itu urutan pertama daripada didatangin bapak ibunya. Dia akan datangin dulu saudaranya. Itu hubungan paling dekat. Apalagi dia anak pertama itu laki. Dia akan datangin dulu tuh. Ya kayak di dunia kan kalau adik-adiknya lagi dijailin sama orang datangin bukan bapaknya, dia datangin kakeknya sama kakaknya ngadu. Saya dipukulin ini itu dan seterusnya. Kakaknya yang jadi garda terdepan, yang paling depan nolongin adiknya kira-kira gitu. Ya daripada bapaknya. Lalu nah itulah kedekatannya. Maka Al-Quran itu menceritakan bahwa berdasarkan mafhum mukhalafah di akhirat itu orang yang paling terdekat itu sebenarnya akan menjauhi ya orang paling dekat itu menjauhi orang yang terdekatnya karena takut hisapnya dia sendiri aja nggak ada jaminan apa dia selamat atau tidak. Lalu kemudian ya wa ummihi wa abi baru ya dia akan lari itu dari ibunya baru dari bapaknya. Jadi secara urutan gitu tuh ya baru kemudian suami ke istrinya istri ke suaminya ya. Jadi wasohibatihi wabani jadi pasangannya istrinya baru kemudian ke anaknya. Jadi ayah ke anak itu sebenarnya lebih jauh secara secara kedekatan dibanding saudara. Jadi secara kedekatan perasaan ya maksudnya ya. Secara ikatan perasaan itu seperti itu. Itu eh, Al-Quran maksudnya memberikan gambaran yang sangat realistis banget gitu. Sehingga kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqu kawiril ikhwa, hak saudara laki-laki yang paling besar ya atas saudaranya yang lain yang masih kecil ala sogirihim ke hakil walid seperti haknya orang tua atas anak-anaknya ala waladih. Dalam hadis yang lain al akbaru minal ikhwati bimanzilatil ab. Jadi anak laki-laki yang paling tua ya ini ya itu kedudukannya seperti kedudukan seorang seorang ayah. Ini hadis Bukhari, ya maaf, hadis Imam Al-Baihaqi ya dalam babnya Syu'abul Iman ya Syu'abul Iman dan juga nanti disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj dan kitab Raudhah ya dalam kitab Raudhah. Nah, sekarang penutupan Timats ini penutupan dari topik kita yang berkaitan dengan hak hukum-hukum cabang dari persoalan hibah ini ya. Di sini tatimat yang pertama al hadaya wal hibatu li aba wal ummahat aksar istihbaban wa afdal min ghairiha thumma lil ikhwa wal akhwat wal aqrab thumma dzawil qurba wal arham li annaha silatun lil qurba wa hiya fala fa ya wa hiya fi'luka ma وهي فعلك مع قريبك ما تؤد به واصلا يا وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيادة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحوه ويتأكد معهم استباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه. Jadi bab tentang hadiah dan juga hibah yang diberikan kepada ayah, ibu itu lebih yang paling disukai, artinya derajat mereka lebih tinggi, ya, lebih afdol, lebih utama dibanding yang lain. Setelah ayah ibu, baru kemudian kepada saudara, saudara laki, baru saudara perempuan, baru yang terdekat, lalu kemudian zawil kurba. Zawil kurba ini juga nasab, tapi nasabnya nasab yang tidak langsung seperti siapa? Paman, sepupu, ponakan, yang kayak begitu itu, ya, itu namanya zawil kurba, ya, wal arham, ya, zawil kurba wal arham. Nah, itu maksudnya sama, zawil kurba wal arham. Maksudnya orang terdekat yang masih ada hubungan rahim. Makanya
Kalau saya sih bagi rahim dekat, rahim jauh. Rahim dekat ya kayak ibu, bapak, nenek, kakek, cucu, anak, cucu. Nah, eh, itu yang dekat. Tapi zawil kurba wal arham itu yang kita sebut kerabat, masih ada kerabat, kekerabatan, masih ada hubungan rahim seperti ya termasuk kayak paman, bibi, sepupu, ponakan, cucu masih masuk arham terdekat ya. Liana husilatul kurba karena itu dianggap hubungan kekerabatan kurba ya. Wahia fi'luka maqaribi kama tu'adu bihi wasilan. Karena kalau kita melakukan hal itu kepada orang kerabat kita, maka itu masuk dalam kategori kita menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu bisa dengan memberi datang, menyapa kabarnya, kirim SMS, ya, video call, datang bantu dia. Makanya itu bisa dengan cara wasilan, menghubungkan silaturahmi dengan cara tadi, bisa juga watah sulu bil mal, bisa dengan kita bantu dia, wa qada'il hawaij, ya, dia punya hajat apa kita penuhi, itu waziarah dengan ziarah, kalau dia budak, punya budak mukatabah, ya dibebaskan, dibayarkan, ya, mukatabah, tapi maksud di sini mukatabah bisa ngirim surat, wal murasalah maksudnya bisalam, ya, dan seterusnya. Artinya bisa kita kirim surat, bisa kita kasih apa, ya macam-macam. Nah, itu bentuk silaturahmi saat ini. Wa yata'aqqadu ma'ahum istibabul wafa bil ahdi, dan bahkan ya sangat dianjurkan kalau kita punya janji sama mereka, kerabat ini itu jauh, ya harus kita penuhi, ya. Eh, apa namanya? Sebagaimana juga ya kalau kita mengingkarinya, ya mengingkarinya, kalau punya janji kepada mereka itu makruh hukumnya, ya tidak disukai lah, apalagi ke orang lain aja kagak disukai, apalagi sama mereka. Yang yukrahu lil insan an yushtari ma wabahu minal mauhub lahu, ya makruh hukumnya bagi seseorang membeli apa yang dihibahkan kepada orang yang dihibahkan itu, ya nggak boleh. Kemudian uh, Jim, lau talaba insan min ghairihi an yahabahu malan fi mala'in minan nas fastahyi minhum walau kana fi khalwa ma'atahu lahu wa wahabahu minhu ala dzalika lam yahilla kal masadir wa kadza kullu man wahaba lahu syai'un littiqa'i syarrihi au ya sa'ayatihi. Jadi yang bagian gym ini, eh kalau seseorang itu minta kepada orang lain untuk memberikan harta itu, menghibai harta di hadapan orang-orang, maksudnya di hadapan oh ya orang-orang, maka dia lalu malu, ya maksudnya malu kepada mereka, kalau ya malu kepada mereka, ya kalau misalnya di tempat yang sepi walau kana fi khalwatin ma'atahu lahu, maka eh, dia tidak memberinya, ya kan kalau ada orang itu maunya dia mau hibah kalau kalau rame, ya maksudnya kalau kalau tidak ada, kalau rame mau dia, karena malu masa nggak mau ngasih kan begitu ya. Tapi kalau kalau di tempat sepi dia nggak ngasih, gitu kan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang celah lah, biasanya dibilang pelit kan, nggak ya. Fawahabahu minhu ala dzalika lam yahil. Kalau misalnya di tempat sepi dia mau ngasih, dia nggak mau ngasih tuh. Tapi kalau dia ngasih kalau tempat rame, karena kan takut apa namanya ya, jaim, ya. Nah, itu tidak halal. Itu dianggap tidak halal, ya, tidak dibolehkan. Itu mirip ya kal masadir, maksudnya seperti sitaan lah, ya. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Wa kadza kullu man wahaba lahu syai'un littiqa'i syarrihi au sa'yatihi. Demikian juga kalau misalnya orang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mencegah keburukannya atau maksudnya kejahatan-kejahatannya, tinggal tindakan merugikannya, maka itu pun juga dianggap tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Tapi ini kan biasa ya, biasa dilakukan oleh orang-orang gitu ya, ngasih
ngasih hibah preman dan seterusnya biasa kan ada ya. Boleh-boleh aja sih, tapi makruh hukumnya. Yustahabul iksar minal hadaya yang bagian dal ya sangat disukai untuk banyak memberikan hadiah ya sekalipun itu sedikit ya fala yastahyi al muhdi min ihdaihi wala yataraddadul muhda ilaihi an qabul qalil ya. Jadi disukai memberikan hadiah walaupun sedikit ya, hadiah apapun itu nggak apa nggak masalah, dan jangan malu orang yang memberikan hadiah itu walaupun dia berikan sedikit. Demikian juga orang yang dihadiahin, jangan juga ragu-ragu atau merasa gimana diremehkan misalnya. Kalau dikasih hadiah yang kecil, yang sedikit. Nah, ini nih tuntunannya begitu. Ya, kadang ada orang merasa malu kalau dikasih hadiah kecil ya. Jangan sampai seperti itu. Lalu yustahabbu lil muhda ilaihi an yad'u lil muhdi. Nah, ini sangat disukai orang yang diberikan hadiah itu mendoakan kepada orang yang memberikan hadiah. Sangat disukai. Makanya cerminan orang bertakwa itu ya memberikan doa itu. Kalau ada orang memberikan satu kebaikan kepada dia, dikasih doa. Ya, kalau bisa berikan hadiah lagi itu lebih bagus. Apalagi tambah lagi doa. Kalau enggak ya doakan sampai kita merasa cukup untuk membalas kebaikan. Wa istahabbu lil muhdi idza da'a lahu al muhda ilaihi an yadu aidun lahu. Demikian juga orang-orang yang didoakan yang memberikan tadi dikasih doa itu juga disunahkan bagi mereka untuk mendoakan juga orang yang diberi sama dia, ya. Seperti itu. Itulah akhlak seorang muslim. Wallahu a'lam bi as-shawab. Ini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj dan juga kitab Raudhah dan juga kitab Al-Anwar. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena saya harus hatamin ya, topiknya selesai. Langsung kita masuk kepada Ariyah nanti. Jadi kita lewat 8 menit saya kembalikan kepada Ahriki. Mungkin ada yang mau bertanya ya, fadhal Ahriki. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Apakah ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Baik, terima kasih buat Ustaz Yusufzin dan Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Semoga aktivitas kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan kemudian pahala yang berlimpah. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa. Betul majelis. Alhamdulillah alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ahlan bikum semuanya ya. warahmatullahi Sampai ketemu kembali wabarakatuh. besok. Ahlan. Ustadz Sudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kan sehat. Masya Allah ya, sudah lama kita nggak ketemu nih. Entah kapan mau antum nggak lanjut. Iya, Lanjut iya, aja. iya. Tanggal 10 ini Kalau di Anur saya nggak mau ah. Iya, iya, iya. Nanti ya kita kontak lagi nanti insya Allah ya. Saya izin pamit dulu. Ya, Ya. ya. Assalamualaikum.